Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsifar dengan NIM 191410971 dari Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas 19 November Kolaka. Kali ini saya akan mempresentasikan perbandingan pertumbuhan dan perkembangan antara kol merah dan kol hijau sebagai hasil praktikum yang telah kami laksanakan pada tanggal 14 Maret 2021 guna memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu dosen Maretik SPMSI. Sebelum lanjut membahas mengenai perbandingan antara pertumbuhan dan perkembangan kol hijau dan kol merah, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran seperti tinggi pohon, baik itu diameternya maupun jumlah daunnya. Intinya pertumbuhan ini bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke keadaan yang sebelumnya. Nah, selain bersifat irreversible, pertumbuhan ini juga bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur karena pertumbuhan ini dapat diamati seperti tinggi pohon, diameter pohon, dan jumlah daunnya. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan merupakan proses tumbuhan atau tanaman menuju kedewasaan, di mana organ-organnya di sini sudah memiliki fungsi-fungsi fisiologinya ini sudah mencapai kesempurnaan dan sudah mampu berdiferensiasi. Dan perkembangan ini dia itu bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur. Nah, jadi yang paling membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan, kalau pertumbuhan itu dia itu dapat diukur atau bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan itu bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu dibagi menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar dari diri tanaman itu sendiri. Dibilang faktor eksternal ini merupakan faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, faktor-faktor eksternal ini terdiri dari tanah. Tanah sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman karena tanah ini berperan sebagai media tanam. Nah, di dalam tanah ini juga terdapat nutrisi atau air yang akan diserap oleh tanaman yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua yaitu suhu. Suhu juga sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena suhu di sini sangat mempengaruhi proses kimia maupun fisika yang terjadi dalam tanaman. Selain suhu, cahaya juga mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena cahaya ini mempengaruhi kerja zat kimia dalam tanaman. Terus yang keempat yaitu kelembaban. Kelembaban sangat mempengaruhi juga proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena kelembaban ini sangat berpengaruh terhadap proses transpirasi pada tanaman yang berhubungan dengan penyerapan nutrisi. Selain kelembaban, air juga sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan karena air ini merupakan sebagai pelarut unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Nah, selain faktor eksternal tadi, terdapat juga faktor internal. Faktor internal ini terdiri dari dua. Nah, faktor internal merupakan faktor yang berada atau yang dipengaruhi oleh tanaman itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa faktor internal ini dibagi menjadi dua atau terdiri dari dua, yakni yang pertama gen. Gen tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena gen ini merupakan pembawa sifat dari keturunan tanaman ke keturunan selanjutnya. Selain gen, hormon juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Karena
Hormon ini merupakan regulator pertumbuhan dan perkembangan, di mana hormon ini dibagi menjadi beberapa jenis yaitu auksin, sitokinin, giberlin, asam absisat, dan gas etilen. Oke, lanjut kita akan membahas tentang perbandingan pertumbuhan dan perkembangan antara kol hijau dan kol merah. Di sini saya mengambil perbandingan pertumbuhan dan perkembangan kol merah dan kol hijau setelah 2 minggu penanaman. Nah, setelah 2 minggu penanaman, kita mendapatkan hasil pengukuran bahwa di kol hijau itu memiliki pertumbuhan tanaman atau tinggi tanaman yaitu antara 0,9 cm sampai dengan 1,8 cm. Sedangkan pada kol merah yaitu memiliki ukuran yang berkisar antara 2,3 cm sampai 4,3 cm. Nah, dari hasil pengukuran tersebut dapat kita lihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan kol merah jauh lebih baik dibanding pertumbuhan dan perkembangan pada kol hijau. Nah, mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin perkembangan kol hijau ini terhambat karena beberapa faktor. Bisa saja yang disebabkan oleh cahaya, suhu, kelembaban maupun ketersediaan air di dalam tanah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan antara pertumbuhan dan perkembangan kol hijau dan kol merah dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kol merah jauh lebih baik dibanding pertumbuhan dan perkembangan pada kol hijau, karena dilihat dari ukurannya, kol merah memiliki ukuran yang jauh lebih tinggi dibanding dengan kol hijau. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada kol merah jauh lebih baik dibanding pertumbuhan dan perkembangan pada kol hijau. Itulah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.